Nah, kalau sudah yakin kita kumpulkan, tapi jika Bapak Ibu belum yakin silakan simpan draft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru, berjumpa lagi dengan saya di channel Guru Yudi ya. Kali ini kita akan melakukan persiapan kinerja atau persiapan praktik kinerja, yang dimana sebelumnya kita sudah melakukan perencanaan. Sekarang kita akan melakukan, di video ini kita akan melakukan perencanaan praktik kinerja atau persiapan praktik kinerja. Pertama, kita akan masuk ke pengelolaan kinerja dulu Bapak Ibu. Nah, di pengelolaan kinerja ini kita sudah dikasih tahu di sini alur pengelolaan kinerja ya. Jadi alur pengelolaan kinerja dari Juli kita sudah melakukan perencanaan kemarin dan disetujui ya. Dan disetujui oleh atasan. Nah, di bulan Agustus sampai Desember kita akan melakukan praktik kinerja, observasi, tindak lanjut dan penetapan predikat kinerja. Yang dimana pada bulan ini Agustus kita akan melakukan persiapan praktik kinerja Bapak Ibu ya. Untuk mengisi persiapan praktik kinerja ini kita masuk sebagai pegawai dulu. Nah, sebagai pegawai. Nah, pada tampilan ini berarti kita sudah bisa mengisi perencanaan kinerja kita. Yang dimana di sini di praktik kinerja kita masih 0%. Kemudian di pengembangan kompetensi kita juga belum mengumpulkan apapun. Tugas tambahan juga belum kita kumpulkan bukti apapun Bapak Ibu ya. Selanjutnya sekarang kita akan mengisi praktik kinerja. Nah, praktik kinerja yang diisi adalah pertama, pemantauan kinerja, isi dokumen persiapan kinerja ya. Dimana ini kita akan isi dengan cara sebagai berikut. Ini kita disarankan untuk melakukan diskusi dengan atasan, tapi sebenarnya tidak apa-apa juga kita isi sendiri Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita isi dokumen. Nah, di sini kita akan mencentang Bapak Ibu ya. Ada 3 indikator di sini. Pertama, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Kedua, guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan penjelasan secara struktural dan logis. Jadi di sini kan saya mengambil indikator instruksi pembelajaran, yang dimana ada 3 indikator ini pasti sepertinya saya akan lakukan di kelas. Nah, ini insya Allah saya merasa mampu melakukan ketiga-tiganya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu isinya berbeda dengan saya, mungkin indikator kita juga berbeda. Tapi kita bisa lihat di sini kemampuan kita, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi. Nah, di sini ketiga-tiganya ini kalau saya bisa saya lakukan insya Allah. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin juga di indikator lain bisa juga dikerjakan Bapak Ibu ya. Jadi kita akan berusaha melakukan 3 perilaku ini. Jadi kita bisa melihat penilaian atau rubrik observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah melalui ini Bapak Ibu. Cek rubrik observasi. Kemudian di sini ada hal-hal yang kita dianjurkan untuk perilaku yang dianjurkan, kemudian ada perilaku yang dihindari. Di sini kelihatan Bapak Ibu ya. Sini guru menyampaikan visualisasi, kemudian seterusnya. Kemudian ini perilaku yang dihindari. Ini perilaku yang dihindari yang dianjurkan ini masih dalam sifat wajar Bapak Ibu yang memang kita lakukan setiap hari. Insya Allah kita bisa melakukannya. Kita klik saya mengerti. Kemudian setelah kita centang ini, apa upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, di sini kita akan menulis upaya kita, bagaimana upaya kita mempelajari ketiga hal ini. Upaya mempelajari. Nah, contohnya misalnya apa yang kita lakukan untuk mempelajari ketiga indikator ini? Misalnya mengikuti pelatihan online, kemudian atau offline ya Bapak Ibu ya, atau offline. Kemudian berdiskusi dengan
teman sejawat, dan pimpinan. Boleh juga ditambah misalnya menonton kegiatan, proses belajar, mengajar di PMM misalnya. Nah, ini bisa juga kita tambah deskripsinya di sini dengan misalnya saya melakukan upaya dengan mengikuti pelatihan offline, kemudian berdiskusi dengan teman sejawat dan pimpinan, menonton tiga proses belajar mengajar di PMM ya. Dan di sini kita tambahin. Nah, ini sudah cukup Bapak Ibu. Setelah itu kita akan menentukan waktu Bapak Ibu ya. Kita menentukan waktu kapan kita akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, ini juga perlu kita diskusikan dengan kepala sekolah kita atau operator yang membuat jadwal. Misalnya kita sudah diskusi, kemudian kita tentukan waktu di bulan Agustus ini. Misalnya kita maunya pada Agustus tanggal 12 misalnya. Oke. Selanjutnya jenjang kalau saya Bapak Ibu di SD Bapak Ibu ya. Selanjutnya kelas 6. Kalau saya ini mata pelajaran misalnya yang saya inginkan IPAS. Nah, ini IPAS Bapak Ibu ya. IPAS, kita klik IPAS. Sudah. Kemudian catatan lain opsional. Nah, contoh jam observasi. Anda juga dapat menuliskan catatan lain jika ada. Misal jam observasi. Observasi akan dilaksanakan pada jam pertama 07.30 sampai jam 9.00 misalnya Bapak Ibu di kelas 6. Sudah Bapak Ibu, mungkin cukup ini saja Bapak Ibu, soalnya ini catatan lain atau opsional. Baik, setelah kita mencatat ini, selanjutnya kita akan unggah dokumen Bapak Ibu. Kita akan mengunggah dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Sini kita harus klik unggah. Kemudian unggah dokumen. Nah, ini masih loading karena akan membuka jendela baru. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sini misalnya RPP supervisi saya. Nah, setelah diunggah, maka kita kumpulkan. Tapi jika Bapak Ibu belum yakin, maka Bapak Ibu boleh disimpan draft saja. Tapi kalau sudah yakin, boleh dikumpulkan. Tapi jika Bapak Ibu guru merasa RPP atau modul ajarnya merasa kurang pas gitu kan, boleh diubah Bapak Ibu dengan klik ubah. Kemudian unggah dokumen, klik ubah, kemudian unggah dokumen lagi Bapak Ibu ya. Kemudian memilih lagi RPP-nya. RPP ini harus atau file yang diupload ini harus berbentuk PDF Bapak Ibu ya. Kalau tidak PDF maka tidak akan terbaca. Harus PDF Bapak Ibu. Nah, saya klik lagi, open. Nah, loading set. Nah, kalau sudah yakin kita kumpulkan, tapi jika Bapak Ibu belum yakin silakan simpan draft. Oke, mungkin begitu saja tutorial dari saya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.